Selamat pagi, hari ini saya akan mewawancarai Bapak Agung Yudi Pratama mengenai teks kemampuan akademik. Selamat pagi Pak. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak? Boleh, dengan senang hati. Oke Pak. Satu, menurut Bapak, apa itu teks kemampuan akademik cukup efektif untuk menilai kemampuan seseorang? Menurut saya, TKA atau tes kemampuan akademik itu sampai saat ini, karena ini baru pertama, kita belum tahu hasilnya. Tapi menurut pendapat saya, cukup efektif lah. Karena apa? Di dalam TKA itu ada 3 mata pelajaran wajib akan dites kemampuan siswa. Ada matematika, ada bahasa Inggris, dan Indonesia. Sedangkan siswa dimerdekakan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang mereka senangi, yang mereka minat, yang mereka punya potensi terhadap mata pelajaran itu. 2 mata pelajaran pilihan ditambah dengan 3 mata pelajaran wajib. Jadi itu yang akan dilakukan siswa nanti saat melaksanakan tes kemampuan akademik. Nah, TKA ini juga memiliki fungsi, bukan ini di garis bawah ya, bukan untuk menjadi atau menjadi tolak ukur kelulusan dari siswa, terutama kelas 12 saat ini. Namun TKA digunakan untuk proses masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua ya Pak. boleh. Bagaimana cara siswa mempersiapkan diri agar bisa menghadapi tes kemampuan akademik dengan baik? Khusus di sekolah kita SMA Negeri 5 Lorong Selatan, yang dipersiapkan siswa itu ada 3. Yang pertama, siswa itu ikut dalam pelaksanaan yang namanya terobosan atau belajar tambahan. Walaupun itu dilaksanakannya pada saat belajar dalam kelas. Misalnya saya mengampu mata pelajaran matematika. Di dalam kelas saya itu bukan mengajarkan matematika yang materinya diajarkan saat ini, tetapi saya fokus ke mengajar soal-soal atau membahas soal-soal yang ada pada TKA. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pembelajaran yang saya lakukan juga siswa. Dan yang ketiga Pak, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi peserta mengerjakan tes ini? Yang pertama yaitu kendalanya di waktu. Itu mereka pada saat simulasi kemarin karena durasi waktunya 15 menit, karena soalnya itu ada sebanyak 10 sampai 15, itu kan kalau dibagi berarti 1 menit. Kalau di matematika nampaknya itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, karena mereka harus paham trik cepat untuk mengerjakan soal itu. Yang kedua yaitu penggunaan komputer. Kadang Baik, terima kasih Pak atas wawancaranya. sama-sama Selamat pagi Pak. pagi luar biasa. Tetap Pak. semangat Kak. Halo Bang, selamat sore. Sore. Apakah saya bisa mewawancarai Abang tentang TKA yang ada pada anak SMA sekarang? Oh boleh. Apa yang Abang ketahui tentang tes kemampuan akademik atau TKA? Menurut saya TKA itu untuk uji kemampuan kita sebagai pelajar. Disuruh belajar atau ujian mengenai pelajaran-pelajaran yang kita ambil untuk di kuliah atau kayak yang kita ambil untuk masa depan kita. Apa tujuan TKA diadakan di sekolah? Menurut saya diadakannya TKA ini untuk menguji kemampuan kita sebagai pelajar SMA, khususnya untuk angkatan 2026. Pemerintah memberikan ini supaya kita tidak ada kecurangan untuk kayak merubah-rubah nilai gitu loh. Kapan biasanya TKA dilaksanakan di sekolah? TKA-nya pada angkatan 2026 ini di awal November, kira-kira pada tanggal 3 November. Kalau uji cobanya paling di akhir-akhir Oktober ini. Bagaimana persiapan para siswa untuk TKA?
Kalau bagi saya persiapannya sih udah 50% lah, 50% karena kan sebagian kita dibantu oleh guru-guru Smandlik di bidang mata pelajaran yang kita pilih ataupun bidang pelajaran yang wajib seperti MTK, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, apa pesan abang untuk TKA ini? Menurut saya tes kemampuan akademik ini sangat berguna ya untuk kita sebagai pelajar supaya kita kayak lebih memahami pelajaran-pelajaran yang kita ambil dan bisa untuk masa depan kita, terutama untuk bagi orang yang kuliah. Nah, misalnya seperti abang kadang ambil kimia dan biologi pilihannya itu sangat cocok untuk yang abang ambil untuk di kayak di PTN-PTN-nya perguruan tinggi